Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, hai semua. Baik, di sini saya Feisi Tervena Punu sebagai moderator. Di sini kelompoknya kami akan membahas tentang sistem pakar yang membangun kecerdasan buatan. Berikutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ilham S. Yang kedua adalah Muhammad Faisal. Yang ketiga ada saya sendiri, Feisi Tervena Punu. Yang keempat ada Sri Wulandari. Yang terakhir ada Pita Malisa. Oke, selanjutnya ada poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengenalan sistem pakar. Yang kedua, arsitektur sistem pakar. Yang ketiga, kelebihan sistem pakar. Yang keempat, ada aplikasi sistem pakar. Dan yang terakhir, tentang pengembangan sistem pakar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang pengenalan sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam memecahkan masalah dan memberikan solusi yang tepat. Sistem ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari ahli di bidang tertentu dan memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diberikan. Dalam pengembangan sistem pakar, terdapat beberapa yang harus dilakukan seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuatan model, serta validasi dan evaluasi. Dengan adanya sistem pakar diharapkan dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam pemecahan masalah, serta meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu arsitektur sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base dan mesin inferensi atau inference engine. Basis pengetahuan berisi informasi yang diperoleh dari para ahli dan disimpan dalam bentuk aturan-aturan atau fakta-fakta. Sedangkan mesin inferensi bertugas untuk menerapkan aturan-aturan tersebut pada masalah yang diberikan untuk menghasilkan solusi atau jawaban yang tepat. Selain itu, terdapat juga komponen antarmuka pengguna atau user interface yang berguna sebagai media komunikasi aturan antara pengguna dengan sistem pakar. Antarmuka pengguna dapat berupa teks, suara, atau gambar yang mempermudah pengguna dalam mengajukan pertanyaan atau masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan sistem pakar. Salah satu kelebihan dari sistem pakar adalah kecepatan dalam memberikan solusi atau jawaban, karena sistem ini telah diprogram dengan aturan-aturan atau fakta-fakta yang telah disusun oleh para ahli, maka proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem pakar juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman daripada para ahli. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan atau keputusan yang kurang tepat. Selanjutnya dengan saya Muhammad Faisal Nurullah dengan NIM 202155202042. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang keterbatasan sistem pakar. Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun sistem pakar juga memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan tersebut adalah kebergantungan pada basis pengetahuan yang dimiliki. Jika basis pengetahuan tidak lengkap atau tidak akurat, maka sistem pakar tidak akan dapat memberikan solusi atau jawaban yang tepat. Selain itu, sistem pakar juga sulit untuk menangani masalah yang bersifat ambigu atau kompleks. Masalah-masalah tersebut membutuhkan kemampuan manusia dalam menginterpretasikan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pakar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya, aplikasi sistem pakar. Sistem pakar dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, keuangan, manufaktur, dan lain-lain. Contoh penggunaannya adalah dalam diagnosis penyakit, analisis risiko, investasi, pengawasan kualitas produk, dan sebagainya. Selain itu, sistem pakar juga dapat digunakan dalam pendidikan
untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang sulit. Dengan demikian, sistem pakar dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang. Baik, yang terakhir adalah tantangan pengembangan sistem pakar. Pengembangan sistem pakar masih memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah integritas dan keamanan data, karena sistem pakar menggunakan data dan informasi yang sangat penting, sehingga keamanan dan privasi data harus dijaga dengan baik. Selain itu, penggunaan sistem pakar juga memerlukan biaya dan sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan institusi lainnya untuk pengembangan sistem pakar yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Sekian dari presentasi video penjelasan kelompok kami, kiranya dapat membantu teman-teman semua dalam materi sistem pakar yang kami jelaskan. Jika ada kurangnya, mohon maaf karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami yang sungguh mempesona. Bye-bye.